koneksinya di sayanya. Saya mungkin agak ngebut dulu ya Pak ya penjelasannya ya. Sebelum kita mulai ngisi ya Pak ya. Baik. Oke. Saya sedikit ulang. Intinya limbah, untuk pengangkutan limbah, manifest dibuat sama pihak penghasil. Pihak penghasil buat manifest itu dasarnya dari logbook limbah keluar, Baik, baik. dikeluar atau dikelola. Baik. Pihak penghasil bisa buat logbook limbah keluar apabila mereka sudah buat logbook limbah masuk atau dihasilkan, kontrak kerjasama dengan Bapak, dan input data pengangkutannya SCI, Pak. Seperti itu. Baik. Nah, terus untuk logbook limbah masuknya penghasil, itu mereka bisa input apabila mereka sudah input data perizinan. Kalau pihak penghasil, data perizinannya itu izin TPS mereka. Kalau Bapak yang diinput, ada dua nanti, izin TPS Bapak sama izin pemanfaatan limbah B3, Pak. Baik. Seperti itu. Itu aja yang wajib diisi. Tapi sebelumnya profil perusahaan hanya ini aja sih Pak, data generalnya saja. Kalau saya sih lebih menyarankan profil perusahaan yang diisi yang tanda bintangnya aja Pak. Baik Bapak ataupun customer Bapak yang belum paham, untuk isi profil perusahaan yang ada tanda bintangnya saja Pak. Baik. Nah, kalau bisa sih sambil meeting Zoom, sambil Bapak isi data sih Pak. Bisa nggak Pak? Sambil isi ya. Iya. Atau saya lihat dulu deh Pak, nanti saya isi aja Pak. Soalnya laptop udah lagi dipakai. Oh gitu. Oke. Ini tampilannya dari saya dulu aja ya Pak ya. Saya mulai ke pengisian data profil. Baik. Bapak kan masuknya ke sektornya agroindustri nih Pak. Karena kan adminnya Bapak kan dengan Bu Ayu. Bu Ayu kan sektor agroindustri, jadi Bapak masuknya ke agroindustri. Tapi kalau perusahaan yang lain, bukan manufaktur Pak, saya. Saya sebenarnya agak bingung juga sih kenapa masuk ke agro, kan Bapak bukan perkebunan ya Pak ya. Karena Bu Ayu ranahnya agroindustri sih di situ. Iya. Kalau saya lihat sih Bapak emang masuknya ke manufaktur. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau Bapak mau masuk ke manufaktur, klik aja di manufaktur. Baik. Kalau di manufaktur kan seperti ini Pak. Bapak masuknya perusahaan apa manufakturnya? Beton ada nggak? Beton siap pakai. Masuk nggak Pak? Itu. Iya. Jadi sektor industrinya Atau manufaktur. bata ada nggak? Bata. Sebentar. Nah, coba cari dulu. Bata ada nggak bata? Nggak ada sih Pak, bata itu. Berarti masuk beton aja Pak. Diketik bisa nggak Pak? Coba diketik. Bisa sih Pak. Oh, nggak bisa ya. Beton? Nggak bisa. Beton tadi kan muncul. Beton siap pakai. Itu beton. Beton siap pakai. Saya mau nanya dulu nih. Customer Bapak ada kemungkinan dari apa aja nih? Takutnya customer Bapak kan bingung nanya-nanya gitu. Tapi saya yakin sih perusahaan jauh lebih paham sih Pak. Jauh lebih pinter adminnya perusahaan dibanding Fasiankes. Jauh lebih pinter gitu Pak kalau adminnya perusahaan. Iya, betul. Jadi kayak kalau saya nilai sih kayaknya Bapak nggak terlalu ada hambatan dibanding saya gitu Pak. Oke, itu hanya selingan aja, saya lanjut ya Pak ya. Ini kan badan hukum jelas Bapak PT kan. Bapak kliknya non proper karena kan Bapak bukan proper. Penilaian kinerjanya kalau Bapak kemungkinannya akan dipantau secara langsung sama LH
kabupaten, klik pemantauan langsung, tapi kalau enggak, Bapak klik aja pemantauan tidak langsung. Jelas ya Pak ya, untuk pemantauan. Ini status pemodalan. Maksudnya apa ya Pak? Pemantauan tidak langsung. Nah, pemantauan langsung dan tidak langsung, ini Pak, pemantauan dari LH kabupaten dan provinsi, serta dari kementerian. Kalau dari kementerian kan kita nggak tahu. Biasanya? Saya mau nanya balik ke Bapak, LH Serdang Begadai termasuk rutin nggak pemantauan ke perusahaan-perusahaan yang ada di sana? Setahun sekali gitu Pak? Jarang Pak. Jarang. Kalau jarang, Jarang. pemantauan tidak langsung aja Pak. Baik. Itu sih. Status permodalan PMDN. Ini yang saya informasikan untuk wajib isi yang tanda bintang aja sih Pak. Kalau nggak ada tanda bintang, Bapak bisa isi, bisa tidak. Mungkin ini nggak terlalu saya bahas ya Pak ya, karena kan ini hanya general. Baik. Penanggung jawab kalau Bapak mau isi nggak apa-apa, kalau dikosongin juga nggak jadi masalah sih Baik. Pak. Kalau contohnya bintang mas, ini yang isi penanggung jawabnya direktur sih Pak. Ini hanya contoh aja. Oke, untuk profil perusahaan sudah. Baik. Saya lanjut ke perizinan ya Pak ya. Itu bule itu Pak yang namanya ya, Daddy Foster Maxwell. Bukan sih Pak. Beliau itu dari Bangka Pak. Namanya itu sebelum ganti nama Yohanes Dedi apa gitu Pak. Terus dia ganti nama jadi Dedi Foster Maxwell Pak. Keren ya jadinya. Ganti nama saya nggak tahu sih sejarahnya kenapa ganti nama beliau seperti itu sih Pak. Untuk perizinan, Bapak wajib isi data izin TPS Bapak dan izin pemanfaatan Pak. Jadi kalau pertama izin TPS penyimpanan sementara limbah B3, status izin masih berlaku, dikeluarkan kalau TPS kan dari kabupaten atau kota Pak. Klik kabupaten atau kota. Ini nomor izinnya Pak, nomor SK-nya. Baik. Baik. Terus ini tanggal terbit. Di sini masa berlaku izin. Hati-hati ya Pak, karena saya nemuin customernya saya ini banyak yang salah ngisi. Izin Dia TPS ngisi bukan? tahunnya nggak diganti. Kan biasanya TPS 5 tahun ya Pak, izin pemanfaatan juga 5 tahun. Nanti kalau udah, Bapak klik ininya, file PDF-nya untuk dilampirkan. Selanjutnya, jenis limbah yang ada di izin, Pak. Ini masuknya kode limbah, Pak. Kode atau tulisan, Pak? Ini hanya contoh saja ya, Pak ya. Ini kan Kode ya? isi Okay. TPS. Terus jenis penyimpanannya, kalau TPS kan bangunan. Titik koordinat, kalau nggak mau diisi, kosongin aja. Terus klik simpan. Yang sudah disimpan, dia akan masuk ke tabel data, Pak. Baik. Ini saya kasih lihatnya nanti. Ini kan tadi saya di TPS ya, Pak. Nah, Bapak sudah selesai simpan TPS, Bapak bikin lagi untuk pemanfaatan. Status masih berlaku, dikeluarkan oleh pusat. Ini nomor izin Bapak, tanggal keluarnya, masa berlakunya, lampirkan soft filenya, masukin kodenya Pak. Bapak kan fly ash sama karbit residu ya Pak ya? Baik. Ini
Ini jenis pemanfaatannya diketik Pak. Pemanfaatannya apa? Ini kan berarti Hejib aja. Batu mulai batiwa kya batu jib. Hejib aja. Ibon kan umah kalau happy. Ya kan? Mungkin. Hmm? Janiko? Bosnya. Bosnya orang dua baris untuk isian nih. hilang ya share screen. Hmm? Terus Pak Iwan? Ya, ya. Maaf Pak, share screen-nya hilang Pak. Suara saya jelas Pak, gambar share screen-nya juga jelas. Ah, Ya. udah. Ini. Ya. Tadi yang saya bilang kan jenis pemanfaatannya diketik Pak ini. Pemanfaatan limbah fly ash dan karbit residu sebagai substitusi bahan baku pembuatan bata ringan. Ini saya coba simpan, nanti saya hapus lagi. Bisa, biar saya kasih lihat ke Bapak tampilannya. Sambil nunggu saya mau tanya Pak, kalau di jam kerja Bapak sibuk nggak Pak? Pak Iwan? Gimana Pak? Kalau di jam kerja Bapak sibuk nggak Pak? Kadang-kadang sih enggak Pak. Cuman kadang kan saya ke proyek. Gitu. Kadang sih enggak. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Iwan ya. Iya. Yang tadi Pak Saiful input apa ya Pak ya? Enggak ini Pak, tadi putus-putus. Nah, tadi kan yang saya input itu, ini kan saya pakai akunnya Bintang Mas Pak. Nah, tadi kan saya input pemanfaatan limbah, tapi nomor izinnya saya nggak input. Saya tulisnya ini pemanfaatan limbah fly ash dan karbit residu. Ini masih bisa dihapus kok Pak datanya. Bisa dihapus. Nah, baik. ini saya hanya simulasi kasih lihat ke Bapak. Oh, jadi satu account itu izin apa aja semua kita masukkan di sini ya Pak ya? Nah, ini bukan untuk izin pengangkutan ya Pak, karena pengangkutan beda lagi. Ini hanya izin, kalau Bapak kan berarti dua izin nih, izin TPS sama izin pemanfaatan. Baik. Jadi ini kan saya simulasiin ke Bapak nih, tadi saya input ini nomor 9, pemanfaatan limbah Kalau B3. izin pemanfaatan bisa beberapa izin nggak Pak? Kira-kira misalkan izin karbit dengan fly ash, kemudian kita ajukan lagi misalkan izin yang lain SPE misalkan terpisah gitu, bisa nggak Pak? Bisa sih Pak, di izin yang terpisah. Jadi Bapak nanti kalau izinnya ada dua walaupun sama-sama pemanfaatan, di sistem Bapak input berdasarkan nomor izin yang Bapak miliki nantinya. Contoh kalau misalnya ke depannya Bapak punya 3 jenis pemanfaatan, di sistem Bapak input 3 data izin berarti. Oke, baik. Nah, hati-hati yang tadi saya bilang kan input data tahun sama tanggal. Kalau data tahun dan tanggalnya dibikin nggak benar nih, nggak diisi, Bapak tanda strip atau Bapak kosongin. Atau misalnya Bapak salah input tanggal sama masa berlaku. Banyak kasus customer saya ini, customer saya ini nggak ganti tahunnya, masih tetap bulan. Mereka ada warning warna kuning Pak di sini. Itu warna kuning kalau izinnya sudah expired atau nggak diisi datanya.
Oh, baik. Tapi kan bisa kita delete, kita input ulang kan, Pak kan? Bisa. Cuman pastiin jenis limbahnya dimasukin ya Pak ya. Baik. Kalau jenis limbah nggak dimasukin, Bapak nggak bisa untuk logbook diolah nantinya Pak. Baik. Seperti itu. Soalnya saya udah pernah nyoba. Ini kan Bintang Mas datanya ada kode limbah dimasukin, ada yang enggak nih Pak. Yang kode limbahnya nggak dimasukin, Bintang Mas nggak bisa bikin logbook limbah keluar untuk diolah Pak. Karena nggak jelas kode limbahnya. Baik. Nah, jadi kode limbahnya harus diinput. Seperti itu Pak. Di sini ada kelemahan sistem yang saya baca. Kalau Bapak upload data asal, attachmentnya asal, itu nggak jadi masalah Pak. Karena dia ngebaca itu berdasarkan yang Bapak ketik. Paham nggak Oh, Pak yang baik. saya maksud? Baik. Jadi Paham, Pak. Paham. Bapak lampirkan attachmentnya asal-asalan, nggak jadi masalah. Walaupun ini kode limbahnya nih, Bapak mau tambahin lagi, misalnya Baik. bottom as. Di izin Bapak kan nggak ada bottom as tuh Pak. Iya. Di sistem ngebacanya yang Bapak ketik di sini. Betul. Gitu Pak. Kelemahan sistemnya di situ. Betul. Karena masih belum ada cross check sama pihak kementerian. Baik. Itu kelemahannya di situ sih Pak. Baik. Baik. Tadi untuk perizinan, Bapak wajib isi 2 data, penghasil Bapak wajib isi izin TPS-nya aja. Baik. Kalau penghasil Bapak belum punya izin TPS, mereka isi asal juga nggak jadi masalah karena yang kesimpan di sistem itu. Baik. Kayak contoh, puskesmas, customer Bintang Mas banyak yang nggak punya izin TPS. Saya saranin isi data asal, tapi sambil paralel izin TPS-nya diurus gitu Pak. Oh, baik. Baik. Karena mereka nggak bisa input logbook limbah masuk kalau nggak ada izin TPS. Kurang lebihnya kayak gitu. Baik. Baik. Saya lanjut ya Pak Iwan ya. Baik. Untuk perizinan ada yang mau ditanyain nggak Pak? Cukup jelas sih Pak. Cukup jelas ya. Saya lanjut ke kontrak ya Pak. Baik. Untuk kontrak yang coba ketik Pak, PT Sentra Pak, ketik bisa nggak Mas? Oke, mohon waktu Pak. Di saya lagi unstable Pak. Mohon waktu sebentar. Nggak terdetek Pak ya? Iya. Kalau diketik saja bisa Pak? Ini saya ketik Pak. Soalnya yang saya pernah telusurin, di kontrak ini nama perusahaan untuk perusahaan yang udah punya akun Pak. Langsung turun ke bawah bisa nggak Pak? Misalkan. Kalau turun ke bawah dia nggak nampilin semua Pak. Nggak, mau saya setelah kita ketik langsung Saya coba log out dari akunnya BCI, saya ke akun si rajanya customer Bintang Mas dulu ya Pak ya. Mohon waktu sebentar. Saya pernah cari ada Pak Sentra Cipta Inovasi.
tetap nggak muncul ya Pak ya? Coba ketik cipta inovasi Pak. Tanpa sentral bisa nggak? Cipta inovasi coba. Nggak muncul ya Pak ya? Nggak muncul. Ini jadi PR saya, nanti saya coba cek di publik, karena kalau di publik jaringannya lebih stabil Pak. Nanti kalau muncul nama Sentra Cipta Inovasi, saya screenshot, saya WA ke Bapak. Sambil kita cari waktu Baik. koneksi Kalau yang bagus. kalau kalau masih nggak muncul, berarti ini harus tanya ke ini Pak, pihak Kementerian si Pak. rajanya ini Pak. Iya, Nah, pihak admin si rajanya. Karena posisinya ini di log ini pihak penghasil. Ini kan saya login dari punya penghasil nih Pak. Penghasil ini atau kemungkinan beda versi nggak Pak? Mungkin pakai versi 2019? udah nggak dipakai sih Pak versi 2019. Nggak dipakai ya? Walaupun input data masih bisa sih Pak. Apa dicoba Pak ke 2019? Apakah mereka belum migrasi semua Pak? Saya coba dulu Pak. Ya, lobet Saya sih berharapnya di publik ya Pak. Kalau di publik jaringan desainnya stabil Pak. Karena jauh lebih kuat dia jaringannya. Masih searching sih Pak, belum muncul dia. Untuk cari nama sentra ciptanya bisa di hold dulu Pak. Baik Pak, baik. Oke. Saya lanjut dulu ya Pak ya. Itu jadi PR saya, nanti saya tampilkan Baik. ke Bapak. Jadi yang saya tahu tadi untuk nama perusahaan ini, nama perusahaan yang sudah punya akun Pak, harusnya nama Bapak ada di sini. Ini sepertinya masalah jaringan di saya Pak. Ini setelah masukkan nama perusahaan, status kontraknya masih berlaku, tipe pengolahannya. Kalau Bapak masuknya eksternal dimanfaatkan Pak. Jadi customer Baik. Bapak pilih eksternal dimanfaatkan. Terus jenis limbahnya, masukin jenis limbah yang mereka miliki yang dikerjasamakan sama Bapak Pak. Baik. Terus ini lampirkan surat pernyataan tidak memiliki masalah lingkungan punya Bapak. Baik. Nah, pada saat customer Bapak input nama Sentra Cipta Inovasi, dia otomatis muncul di sini Pak data izinnya. Ini karena nggak muncul, itu jadi PR saya. Nanti saya coba kasih lihat ke Bapak contohnya. Baik. Bentar, mohon waktu. Dia enggak. Oke, masalah jaringan ini harusnya otomatis muncul, Pak. Dia harusnya otomatis muncul di sini.
Jelas Pak Iwan? Screenshot saya? Jelas, jelas, Pak. Oke. Jadi di sini kan saya udah ketik nih. Ini contoh. Contoh bintang Mas Serang, tipe pengolahannya dimanfaatkan, dia muncul izinnya. Baik. Nah, cuman berhubung ini nama Sentra Cipta Inovasi nggak muncul, jadi pada saat diklik tipe pengolahan, diklik eksternal dimanfaatkan, akan muncul. Ini data yang tersimpan di Siraja, Pak. Baik. Pada saat klik pilih, otomatis dia ngisi di sini, Pak. Nah, di sini lampirkan izinnya Bapak. Jadi pihak penghasil lampirin izinnya Bapak. Terus lanjut ke bawah, ini kontraknya. Ini nomor MOU-nya, tanggal terbit MOU, berlakunya berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun, Pak. Seperti itu. Terus lampirkan file MOU-nya. Baik. Pada saat udah keisi semua, klik simpan. Setiap kali klik simpan pasti akan kesimpan di tabel data, Pak. Seperti itu. Baik. Ini saya coba klik tabel data. Ini yang sudah tersimpan. Ini untuk sementara simulasinya masih pakai akun punya orang lain. Jadi hanya gambaran aja yang saya tampilkan ke Bapak. Seperti ini. Sama kayak di perizinan, kalau dia nggak diisi masa berlakunya, diisi tanda strip, atau masa berlakunya dia salah masukin nih. Harusnya 1 tahun, dia salah input 1 bulan. Otomatis kan terbacanya expired tuh. Pada saat expired dia akan warna kuning, Pak. Pada saat warna kuning, si pihak penghasil nggak akan bisa bikin logbook limbah keluar. Baik. Seperti itu sih, Pak. Jadi hati-hati pengisian data sih, Pak. Untuk form isian kontrak kerjasama dan tabel datanya ada yang mau ditanyain nggak, Pak? Cukup jelas sih, Pak. Cukup jelas ya. Kalau Bapak ini datanya nggak lengkap sih, Pak, karena Bapak hanya cukup nama perusahaannya, karena kan izin-izin yang lainnya kan ini izin pengolahan lanjut. Jadi Bapak nggak perlu input data tersebut, Pak. Bapak hanya perlu input nama perusahaannya, status kontrak, ini nggak perlu nih semuanya diisi. Lanjut ke nomor kontrak, Pak, nanti langsung simpan. Cuman nanti Bapak PR-nya jadi ada banyak input data kontrak, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya lanjut ya, Pak ya. Iya. Lanjut ke pengangkutan. Kalau Bapak punya kewajiban input semua data pengangkutan Bapak di pengangkutan ya, Pak. Jadi kan Bapak punya 2 rekom untuk 2 mobil nih, Pak. Dua-duanya Bapak input. Tapi kalau pihak penghasil, mereka mau input semua atau hanya input mobil yang sering ke penghasil, itu haknya penghasil sih, Pak. Tapi kalau misalnya penghasil nggak input data semuanya dan tiba-tiba Bapak kirim mobil yang nggak biasa ngirim ke ngangkut limbah di sana, mau tidak mau pihak penghasil harus input lagi. Baik. Nah, ini saya langsung ya, Pak. Ini nama perusahaan pengangkutnya. Ini nama Sentra Cipta juga masih belum muncul, Pak, di data pengangkutan. Ini jadi PR saya, nanti saya cek, nanti kalau udah muncul saya screenshot, saya WA ke Bapak ya, Pak. Baik. Tapi ini hanya simulasi biar pengisian datanya Bapak tahu. Ini untuk nomor SK-nya nomor rekom, Pak. Jadi kalau Bapak punya 2 rekom, berarti Bapak input 2 data ya, Pak ya. Baik. Ini saya isi data asal. Ini tanggal terbit rekomnya.
Jadi di kontrak kerjasama kita nggak perlu masukin data pengangkutan yang kita kerjasamakan ya Pak ya? Pengangkutan yang Bapak kerjasamakan. Kalau Bapak sebagai pengangkut dan sebagai penerima, berarti kan kontraknya bisa disebutin Bapak sebagai penerima, Pak. Tapi kalau Bapak kegiatannya cuma ngangkut, nggak perlu, Pak. Maksudnya saya sebagai pemanfaat, kan Hmm? saya kerjasama dengan pihak pengangkutan. Oh, nggak perlu. Jadi nggak ada Nggak domainnya perlu pengangkut saya Pak di input. sini, di aplikasi. Nggak ada ya? Nah, tapi kalau di luar aplikasi Bapak bikin kontrak, uh, itu kan urusannya di Bapak sama pihak pengangkut ya, Pak ya. Tapi di sistem nggak ada. Ini untuk jenis limbah yang bisa masuk ke rekom Bapak ya, Pak. Ini berhubung rekom Bapak kan limbahnya cuma ada 2 jenis, Pak, di rekom. Jadi aman. Tapi kalau suatu saat beberapa tahun kemudian Bapak mau expand dengan banyak limbah yang bisa Bapak angkut, ini ada keterbatasan kode limbah, Pak. Ini udah pernah dicoba sama rekan saya yang di kantor pusat. Dia hanya terbatas di angka 40 sampai 45 kode limbah, Pak. Jadi nggak bisa semua masuk. Seperti itu. Tapi untuk sementara Bapak masih aman. Jadi pengangkutan itu dipaksa cuma maksimal 40 kode limbah yang bisa dibawa aja Pak ya? Di sistem. Jadi kalau misalnya ngangkut nih kan kayak transporter kan ada yang kode limbahnya banyak nih, Pak. Pada saat mereka entry cuma muat 40, kalau nggak muat lagi yang mereka nggak bisa entry. Kalau pas mau ngangkut lagi di jenis limbah yang lain, ada kode limbah yang mereka harus hapus, terus mereka input lagi. Oh, baik. Kelemahannya di situ sih Pak yang saya temuin. Kalau saya ambil keputusannya di rekom itu nggak diinput kode limbahnya Pak. Inputnya pas mau ngangkut. Seperti itu. Jadi sistemnya input hapus gitu sih Pak. Tapi kalau Bapak kan aman. Kodenya cuma 2 doang sih Pak. Tapi kalau Bapak kedepannya ingin expand ke banyak limbah yang ingin diangkut, ada keterbatasan di sistem itu sih Pak. Nggak bisa lebih dari 40 sampai 45 kode. Kalau udah lebih dari itu nggak bisa input data lagi. Lemahnya di situ. Baik. Nah, untuk kode manifest ini yang ada di rekom Bapak ya Pak. Kalau Bapak cek di rekom kan ada kode manifest. Hurufnya apa, terus 7 angka di belakang koma. Terus ini lampirkan rekomnya Bapak. Nah, setelah rekom, izin pengangkutan ini izin penyelenggaraan Pak yang dari Kemenhub yang Bapak bayar 5 juta itu Pak. Yang masa berlaku 5 tahun. Baik. Kan kalau izin pengangkutan atau izin penyelenggaraan kan hanya 1. Baik. Ini saya kembali hanya isi asal ya Pak ya. Cuman saya belum bisa isi Pak ya, karena data saya belum muncul di situ ya, PT Sentra itu ya. Nanti saya Atau coba mungkin dulu. besok harus cek ke admin PT Sentra, siapa Pak? Saya coba cek dulu apakah nama Bapak nggak muncul karena Bapak belum input data atau gimana. Jadi nanti saya mohon izin ke Bapak setelah meeting Zoom ini, saya mau coba input data Bapak dulu. Boleh. Nanti saya Nanti input Pak Saiful coba otak-atik dulu lah Pak. Soalnya tempo hari saya sempat otak-atik datanya Bapak, cuman saya langsung hapus lagi semuanya Pak datanya. Nah, pada saat gitu. saya udah otak-atik data Bapak, muncul tuh pas saya nyoba tuh pakai akunnya Bintang Mas sama. Mungkin karena belum diisi, mungkin Pak profilnya apa segala macam mungkin. Analisa saya sih kemungkinan ke arah sana Pak. Coba aja Pak nanti dilengkapi Pak, mana tahu bisa kan. Nanti setelah meeting Zoom nanti saya coba utak-atik akunnya Bapak. Baik. Untuk rute, kalau yang di kartu pengawasan kan ada panjang tuh Pak. Jangan ditulis panjang-panjang, rutenya aja. Bapak ngangkutnya dari mana ke mana gitu Pak. Nama kotanya. Oh gitu ya.
Customer Bapak Baik, juga baik. sama, input datanya di situ. Terus ini lampirkan izin penyelenggaraannya ya Pak ya. Pak, untuk rute itu misalkan dari Medan ke Serdang Bedage, kita tulisnya Medan Serdang Bedage, garis Serdang Bedage gitu, Pak. Iya. Karena kan yang tahu wilayah kan Bapak nih. Dari Medan ke Serdang Bedagai dia ngelewatin berapa kota gitu aja sih Pak. Kalau hanya 2 Oh, berarti diisi Medan, semua Serdang kotanya, Bedagai. Pak. Mm-mm. Kota atau kabupaten atau apa? Kota, Kota atau kota dan kabupaten Pak. Oh gitu ya, baik. Nah, kayak contoh nih, karena kan saya paham daerah Sulawesi nih Pak. Saya kan nggak tahu di daerah Bapak Nah, nih. Ini hanya contoh aja. nah, Misalnya dari Kabupaten Pinerang ke BCI Serang nih. Nah, dari Kabupaten Pinerang ke BCI Serang kan dia Kabupaten Pinerang, berarti tulisnya Pinerang, Makassar, Jakarta, Serang. Nah, atau bisa juga sih Jakarta, Tangerang, Serang. Karena dia kan melewati kota tersebut. Oh baik, 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 Nah, baik. Ngerti sih, sekalipun ngerti. ngisinya nggak lengkap juga sebenarnya nggak jadi masalah sih Pak. Baik, Cuman yang baik, masalah itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang proper Pak. Pasti akan teliti sampai ke arah sana. baik, Terus saya lanjut ya Pak ya. baik, baik. Nah, ini harus lampirkan izin penyelenggaraannya atau izin apa? Yang dari Kemenhub itu Pak, yang per 5 tahun. Izin pengangkutan, izin penyelenggaraan sama dia. Jadi izin penyelenggaraannya harus diinput. Jadi Bapak harus share izin Bapak ke penghasil Pak. Ini, Iya. Jadi rekom Bapak, kartu ya, pengawasan Bapak, sama izin penyelenggaraan, Bapak share soft copy-nya biar mereka bisa attachment. baik, Ini lanjut lagi. Ini nomor SK kartu pengawasan. baik. Kan Bapak satu rekom satu KP. Berarti dia hanya satu aja. Tapi kalau suatu saat Bapak rekomnya mau dirubah nih, 2 kendaraan dijadiin satu rekom. Berarti pada saat si pihak penghasil input data rekom pertama, ini udah input nih misalnya nopol pertama. Berarti mereka klik lagi tambah baru. Tinggal lihat aja sih di dalam satu rekom itu berapa mobil Pak. Baik. Nah, ini kalau udah klik simpan. Pada saat sudah klik simpan, dia otomatis masuk ke tabel data. Ini inputnya berdasarkan rekom, berarti Bapak inputnya 2 kali Pak simpannya. Rekom yang Oke, ada baik. mobil tangki high blow sama dump truck. Ini saya lihat ke Bapak datanya. Seperti ini Pak. Baik. Jadi kalau misalnya ada data yang salah ngisi, ini yang tadi saya bilang, ada warning nih warna Kuning ya. Ini kan penghasil saya ini salah nulis nih. Masa berlakunya dari 14 Agustus ke 14 Agustus. Berarti kan kalau sistem ngebacanya dia expired, Pak. Baik. Itu. Jadi hati-hati input data, Pak. Baik Bapak ataupun penghasil Bapak. Baik. Nah, ini kan udah input semua data nih, Pak. Perizinan, kontrak kerjasama, sama pengangkutan. Pada saat mereka udah input data semua, itu hanya ngisi di awal. Selanjutnya mereka hanya ngisi data logbook harian, Pak. Baik. Jadi kan penghasil kan pasti punya logbook harian. Bapak kayaknya nggak usah ajarin itu, mereka udah ngerti sendiri. Bapak cuma ngasih tahu bagi yang belum ngerti aja sih, Pak. Nah, Kalau untuk pemanfaatan logbook harian ada juga ya, Pak ya? Bapak nggak perlu masukin logbook harian, Pak. Bagusnya di sistem ini. Kalau udah pakai Vestronic, pengangkutannya Vestronic Siraja ya, Pak ya. Logbook hariannya otomatis masuk, Pak. Seperti itu. Jadi bagaimana tahu yang berapa banyak yang kita manfaatin, Pak? Nggak perlu di input, Pak ya? Nah, ini saya izin keluar dulu ya, Pak ya. Dari akun si Raja Customer Bintang Mas, saya tampilin si Rajanya Bintang Mas ya, Pak ya. Baik. Karena pemberlakuannya Simple ya, Pak, berbeda, simple. Pak, pengolahannya. Pengisiannya juga berbeda antara penghasil sama penerima.
Berarti ini pemanfaatan pakai simple ya Pak yang untuk input ya. Sementara Bapak belum punya simple, Bapak loginnya tetap lewat si Raja, Pak. Kan Bapak punya waktu selama 6 bulan untuk pelaporan simple, Pak. Jadi Baik. selama 6 bulan itu PR-nya akun simple Bapak udah harus aktif. Karena kan saya kenapa ke arah si Raja biar Bapak biar bisa cepat kerja aja dulu gitu, Pak. Betul. Nih saya kasih lihat data limbah masuk. Semua data yang diinput pasti masuk ke data tabel ya, Pak ya. Ini untuk limbah tanggal berapa nih? 6 Agustus. Saya pakai kode oli deh. Sebentar, Pak. D105D. D105. Ini tanggal 24 Agustus. Pemanfaatan. Ini Pak. Ini input limbah masuk oli bekas dari (24 Agustus) si Raja. Jadi seperti ini, Pak. Ini yang otomatis ke input, Pak. Jadi saya nggak input data ini, Pak. Halo, Pak Iwan? Iya, baik. Nah, jadi pada saat Bapak nerima limbahnya pakai Vestronic si Raja, untuk masuk atau dihasilkan Bapak nggak perlu input, Pak. Otomatis masuk, Pak. Baik. Nah, tapi untuk Otomatis masuk ke simple atau masuk ke si Raja, Pak? Kan kalau untuk logbook posisinya ada di si Raja, Pak. Oh, baik, baik. Nah, Oke. kan kalau untuk data limbah B3 dia nggak ada di simple, Pak. Data limbah B3 adanya Baik. di si Raja. Jadi Bapak nggak perlu input logbook limbah masuk atau dihasilkan. Dia otomatis Baik. masuk, Pak. Ini saya tampilkan dulu, Pak. Sambil cross-check silang. Ini, tanggal 24 Agustus. Limbah oli bekas masuk 8 ton. Baik. Nah, ini bisa dilihat ya. Diedit. Datanya dari siapa? Datanya dari sini, Pak. Setiadi Utama Sejahtera 8 ton. Ini nomor manifestnya. Bener nggak? Bisa dilihat di sini sih, Pak. Baik. Ini tampilan Vestronic si Raja. Ini yang warna hijau ini yang sudah diterima, Pak, sama Bapak. Jadi pada saat Bapak sudah terima limbah, dia otomatis kesimpan. Ini, Pak. Vestronic itu di dalam si Raja ya, Pak ya? Iya, Vestronic di dalam si Raja. Ini kan tadi 24 Agustus, Pak. Limbah oli bekas 8 ton dari PT Setiadi Utama Sejahtera. Pada saat Bapak approve terima limbah oli dari customer, otomatis masuk ke data limbah masuk. Jadi Bapak enak nggak perlu input data logbook limbah masuk, Pak. Baik. Berarti nggak ada lembaran yang di print surat jalan itu udah nggak ada ya, Pak ya? Surat jalan kan itu balik ke Bapak sih, Bapak pakai surat jalan atau enggak. Tapi kalau untuk pengangkutan, pada saat Bapak nih di tempat customer, mobil Bapak nyampe, kan customer bikin logbook limbah keluar tuh, Pak. Baik. Pada saat customer bikin logbook limbah keluar, ada yang mesti Bapak approve dulu supaya bisa di print. Baik. Ini saya masuk ke Vestronic lagi nih. Agak bulak-balik biar Bapak
bisa jelas yang Bapak tanyakan. Jadi pada saat customer Bapak bikin logbook limbah keluar, dia kan otomatis di warna merah nih Pak. Di warna merah ini masih belum bisa di print Pak. Baik. Nah ini saya klik yang warna merah. Ini data yang dari pihak customer Bapak. Jadi Bapak klik yang warna ini nih biru tanda mata. Baik. Setelah Bapak klik, dia akan muncul tampilannya. Ada data yang harus Bapak isi. Ini. Datanya itu namanya apa? Nama tekniknya. Kalau ini kan nama limbah kan berdasarkan yang di PP, Pak. Ini berarti Bapak klik apa nama tekniknya, karakteristik limbahnya apa. Kalau Bapak kan di sini fly ash, tinggal klik ketik aja fly ash. Itu karakteristiknya apa. Terus kemasannya dia pakai apa. Ini ranah Fly ash itu karakteristiknya apa Pak? Beracun ya? Beracun. Ini kelompok kemasannya. Kalau Bapak kan tangki high block kan masuknya tangki ya Pak ya. Ini tonase Bapak nggak bisa edit Pak. Tonase kan dari penghasil. Terus jumlahnya berapa tangki. Ini kalau pakai kontainer, kalau nggak pakai tanda strip. Ini pilih sesuai SOP. Nah ini nomor teleponnya, nomor telepon customer Bapak. Terus catatan, kalau ada catatan tambahan, ini nama penanggung jawab di customer Bapak siapa Pak di sana? Atau yang tanda tangan di manifest biasanya siapa di sana? Ini jabatannya di sana. Baik. Nah terus di bagian pengangkutan. Ini Bapak jangan lihat di sini ya Pak. Ini kan saya posisi antar pulau. Jadi kalau Bapak ini laut daratnya nggak ada, Bapak hanya darat aja satu. Baik. Nah, bagian pengangkut Bapak hanya perlu isi tanggal. Ini kan bisa diedit juga. Ini tanggal angkutnya. Tanggal berapa, tanggalnya berapa. Ini nggak bisa diedit. Ini otomatis muncul karena pihak penghasil kan dia input data mobil Pak. Ini penanggung jawab pengangkutnya siapa? Bisa nama supir, bisa penanggung jawab transporternya. Nah ini jabatannya apa? Pada saat klik kirim, statusnya dia akan pindah ke warna oranye. Nah pada saat di warna oranye ini bisa di print Pak. Ini. Nah kalau saya boleh sarankan, kan mobil Bapak muat nih di lokasi customer. Bapak kan dapat tonasenya nih. Bapak edit dulu tuh yang warna merah, Bapak klik kirim, biar statusnya pindah ke warna oranye. Nah, udah pindah ke warna oranye, komunikasi ke customer Bapak, bisa nggak minta tolong printin di sana? Untuk pegangan di mobil, Pak. Karena kan kita nggak tahu nih di jalan nih, di sub sama polisi. Karena kan udah nggak ada manifest kertas. Nah, kalau nggak minta di printin, bisa aja sih Bapak dalam bentuk soft file, Bapak WA ke supir Bapak. Dengan catatan supir Bapak, gadgetnya ada WA-nya ya Pak. Ini kita klik print, tampilannya sama persis dengan Vestronic versi lama Pak. Ini ada download, ada print. Nanti yang ke print seperti ini Pak. Kalau saya sharing pengalaman sih, saya lebih ambil arah ke print sih Pak. Karena kan kita nggak tahu di jalan polisi sama di sub seberapa jauh pemahaman mereka. Tujuannya sih biar nggak kena tilang Pak. Seperti itu. Jadi pada saat sudah di jalan, supir Bapak pegang print-printan, nyampe di plan Bapak. Kalau endpoint-nya Bapak tinggal klik lagi di sini. Klik yang warna biru ini, buat pindah dia ke warna oranye. Ke warna ungu, maaf. Diisi nih, penerimanya. Berapa ton limbah yang diterima.
Tadi bagian pengirim kan penghasil yang input data tonase. Pengangkut nggak bisa ngurangin data, Pak. Yang bisa input data tuh pengirim sama penerima. Di input berapa limbah yang diterimanya, tanggal diterimanya tanggal berapa, tanggal tanda tangan, udah tanda tangan, nama PIC-nya, Pak. Terus jabatan. Pengiriman diselesaikan. Tanggung jawab pengangkut selesai. Pada saat pengangkut selesai, kan Bapak ini nih pengangkut sama penerima. Bapak lanjut lagi. Klik lagi yang warna ungu. Ini kan saya nggak ada data nih, Pak. Nah, kalau mau sambil simulasi bisa sih, Pak. Baik. Nah, tapi nanti saya skip dulu. Pada saat Bapak klik warna ungu, dia tampilannya sama persis. Tinggal klik yang warna mata, tapi tampilannya beda. Dia hanya isi data 2. Dasarnya apa? Izin apa? Dasar dia terima limbah, Pak. Yang tadi saya bilang kan Bapak input data perizinan tuh, Pak. Izin pemanfaatan sama TPS. Kalau Bapak nggak input data perizinan, Bapak nggak bisa pilih limbah yang diterima itu dasar izinnya apa. Sama masa simpan. Jadi hanya 2 doang yang Bapak terima. Yang Bapak isi sebagai penerima limbah. Baik. Nah, pihak penerima bisa tolak. Bisa terima. Pada saat dia tolak, data di manifest hilang, Pak. Tapi data di logbook limbah keluarnya penghasil belum hilang. Baik. Seperti itu. Kalau pihak penghasil nggak hapus data limbah keluar, ngegantung tuh. Di sistem ngebacanya limbahnya udah dikeluarin sama pihak penghasil, logbook di pihak penghasil hilang, tapi nggak masuk ke logbook logbook terima Bapak sebagai penerima limbah. Nah, nanti itu yang bermasalahnya di pihak pengangkut, Pak. Jadi kalau misalnya pihak penghasil pihak penerimanya Bapak nih tolak, minta tolong cepat-cepat nih pihak penghasil Bapak hapus datanya di logbook limbah keluar, bikin manifest baru lagi atau gimana gitu, Pak. Kalau ditolak kan pasti ada alasannya nih. Biasanya tonase yang berbeda. Seperti itu. Sorry, Pak, saya loncat jauh. Nggak info logbook limbah masuk sama logbook limbah keluar nih ke Bapak nih. Tapi langsung ke manifest. Terkait pengangkutannya jelas nggak, Pak, manifestnya? Karena saya mau info untuk limbah yang dikelola yang dimanfaatkan sama Bapak nantinya. Boleh, atau kita lanjut besok aja, Pak. Konsentrasi saya soalnya udah enggak ini. Iya, sudah malam sih, Pak. Besok di jam berapa, Pak? Besok. Coba kita atur lah, Pak, besok ya. Oke, kalau oke. misalkan sela-sela waktu saya ada waktu, nanti saya info, Pak Saiful. Oke. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya share ke Bapak, karena keterbatasan waktu sama jaringan di saya juga. Baik. Oke, next time kita lanjut lagi. Saya mohon izin malam ini saya utak-atik data Bapak ya, Pak, biar bisa muncul. Boleh. Baik, Pak. Nanti dikabari, Pak ya, Pak Saiful ya. Ya, mari Pak Iwan. Mari, Pak. Selamat Terima kasih. malam. Malam.